Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMK Wakil Tasim. Selamat berjumpa dengan saya Bu Nining di mata pelajaran kimia. Pada hari ini kita akan membahas beberapa topik pada mata pelajaran kimia. Jadi jangan kemana-mana ya. Kata kimia pasti tidak asing bagi kalian semua. Jadi apa yang akan kalian pikirkan jika mendengar kata kimia? Kemungkinan kalian akan berpikir kimia itu berbahaya. Yakah kimia itu berbahaya? Tahukah kalian kita sangat dekat dengan kimia? Seperti misalnya pada saat kita bernafas. Tahukah kalian kita sangat dekat dengan kimia? Seperti misalnya saat kita bernafas. Pada saat kita bernafas, ada unsur oksigen yang kita hirup dan masuk ke dalam tubuh kita. Makanan yang kita makan atau yang masuk ke dalam tubuh kita itu juga ada bahan kimianya loh. Minuman yang kita masukkan ke dalam tubuh kita juga ada bahan kimianya. Sekarang, coba kalian amati barang-barang dan bahan-bahan yang ada di sekeliling kalian yang ada hubungannya dengan kimia. Jangan lupa dicatat di buku catatannya ya. Pada topik hakikat ilmu kimia ini kita akan mempelajari atau kompetensi dasar yang kita pelajari adalah hakikat kimia dan peran kimia dalam kehidupan. Dan nantinya kalian itu diharapkan dapat menjelaskan peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kata kimia berasal dari kata alkimia yang berarti perubahan kimia. Sedangkan ilmu kimia itu berarti ilmu yang mempelajari materi, meliputi sifat, susunan, struktur dari materi tersebut, serta perubahan materi dan perubahan energi yang menyertainya. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Untuk kalian lebih jauh memahami tentang materi, kalian juga harus tahu dulu apa itu unsur dan susunan dari materi tersebut. Menurut susunan partikelnya, materi dibedakan menjadi dua macam, ada zat tunggal dan ada campuran. Zat tunggal itu dibedakan menjadi dua macam, ada yang namanya unsur dan yang satunya namanya senyawa. Kalau unsur itu adalah zat tunggal yang tersusun. Iya. Oh, sampean sulai dhisik lho lek lungguh. Kotor. Simbolnya Cl dan natrium atau disimbolkan dengan Na. Sedangkan senyawa itu pengertiannya adalah zat tunggal yang tersusun atas dua unsur atau lebih. Contohnya adalah natrium klorida atau biasanya disimbolkan dengan NaCl. Terus yang kedua magnesium bromida. Biasanya rumus kimianya adalah MgBr. Campuran homogen atau biasa disebut dengan larutan itu contohnya sering sekali kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja larutan gula atau juga bisa larutan sirup yang kita minum.
Sedangkan campuran heterogen itu contohnya adalah campuran antara air dengan pasir. Selain susunan materi, tidak kalah penting juga kalian harus tahu ada beberapa perubahan materi. Perubahan materi ada dua macam, ada perubahan kimia dan ada perubahan fisika. Pada perubahan fisika tidak ada zat baru yang terbentuk dan perubahannya bersifat sementara. Contoh yang bisa kita lihat pada perubahan fisika adalah es yang mencair dan juga ada lilin yang meleleh saat terbakar. Kalau perubahan kimia itu beda dengan fisika. Kalau kimia dia akan membentuk zat baru dan perubahannya itu bersifat tetap. Contoh dari perubahan kimia itu adalah kertas yang terbakar, ada juga besi yang berkarat. Reaksi-reaksi kimia itulah yang dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya obat-obatan, alat-alat kosmetik, itu juga termasuk hasil dari reaksi-reaksi kimia. Nah, tugas kalian sekarang adalah mengerjakan lembar kerja yang sudah kalian miliki yang ada di LKS yang ada di halaman 13 sampai 24. Oke, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetap bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.